Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang RESTful API. Sebelum ke RESTful API, kita harus tahu dulu apa itu API. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface atau API atau API. API itu mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol. Contohnya, sistem perangkat lunak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berisi data cuaca harian. Aplikasi cuaca di ponsel Anda berkomunikasi dengan sistem ini melalui API dan menampilkan pembaruan cuaca harian di ponsel Anda. Ini definisi yang saya dapatkan dari sumbernya sudah tertera ya, dari sini. Lalu, apa itu kepanjangan dari API? Tadi sudah, kata API merujuk pada perangkat lunak dengan fungsi yang berbeda. Kata antarmuka atau interface diartikan sebagai kontrak layanan antara dua aplikasi. Kontrak ini menjelaskan cara keduanya saling berkomunikasi dengan menggunakan permintaan, request, dan response. Dokumentasi API keduanya berisi informasi cara developer menyusun permintaan dan respon tersebut. Oke, jadi kontrak antar dua layanan, dan di kontraknya itu saling berkomunikasinya dengan request dan respon, dan memiliki dokumentasi yang berisi cara developer menyusun request dan responnya tersebut. Gitu. Nah, salah satu layanan API itu ada API Web, sebuah antarmuka pemrosesan aplikasi antara server dan peramban web atau browser. Semua layanan web merupakan API, tetapi tidak semua API merupakan layanan web. Sampai sini paham? Semua layanan yang kita pakai di web itu API tadi, tapi tidak semua API merupakan layanan web. Jadi API itu banyak jenisnya, salah satunya layanan web gitu. Ada salah satu tipenya namanya API REST, tipe khusus API web yang menggunakan gaya arsitektur standar seperti yang dijelaskan di atas. API web modern adalah API REST dan istilah tersebut dapat digunakan bergantian. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada web API, ada database-nya sebagai server, database untuk menyimpan data, lalu API dan bisnis logiknya di sini sebagai server. Lalu kliennya ada mobile iOS, mobile Android, atau Windows, atau browser gitu. Jadi dengan satu database dan satu server yang memiliki bisnis logic bisa dipakai oleh banyak platform di sini. Itulah web API. Sehingga server tidak perlu membaginya khusus untuk iPhone, khusus untuk Android atau Windows dan lain-lainnya. Cukup hanya satu server karena mereka sudah memiliki kontrak. Sudah memiliki kontak cara berkomunikasinya sama melalui request dan respon gitu. Ini lebih detailnya lagi, ilustrasi cara kerja API dengan aplikasi mobile. Kalau tadi kan banyak platform, kalau ini khusus di mobilenya, yaitu request respon API database. API ini ya servernya juga. Jadi mobile mengirim request permintaan untuk misalnya mengambil data dari sini, API nge-request ke database, lalu database mengirim balikan berupa respon, API mengirim balikan berupa respon yang berisi apa yang diminta tadi. Kalau misalnya mintanya data siswa misalnya, maka responnya akan membalikan data siswa kalau misalnya responnya berhasil. Seperti itu. Ada 4 cara kerja API di sini. API SOAP, RPC, WebSocket, dan REST. Namun di sini kita hanya akan membahas API REST yang paling populer dan fleksibel saat ini. Klien akan mengirimkan permintaan ke server. Sebagai data, server akan menggunakan input klien untuk memulai fungsi internal dan mengembalikan data output ke klien. Seperti yang tadi saya jelaskan. Tuh, jadi sejauh ini yang paling populer adalah
API REST yang paling banyak dipakai orang-orang di industri. Lalu apa itu REST? REST itu kepanjangan Representational State Transfer. Nah, REST ini fungsi-fungsinya ada get, put, delete, dan lain-lain. Yang digunakan klien untuk mengakses data server. Klien dan server saling bertukar data menggunakan HTTP. Protokolnya HTTP, makanya tadi di awal saya menjelaskan tentang API web. Karena HTTP ini ada di protokol HTTP ini ada di web. Gitu. Nah, kenapa API REST? Karena salah satu fitur utamanya adalah stateless. Artinya server tidak menyimpan data klien di antara permintaan klien ke server mirip dengan URL yang Anda ketik di browser untuk mengunjungi sebuah situs web. Oke, permintaannya mirip dengan URL yang kita ketik di browser, entah itu Chrome atau Mozilla atau Edge atau yang lainnya. Seperti itu ketika kita ingin mengunjungi sebuah situs web. Respon dari server berupa data plain tanpa rendering grafis umum halaman web. Maka dari itu, API REST bisa dibilang sederhana, cuman fungsinya banyak dan tidak membebani antara server atau klien. Di sini kita sebut klien tuh ini ya, atau mobile ini kliennya, servernya ini, begitu. Nah, keuntungan REST itu ada 4 integrasinya. Untuk mengintegrasi aplikasi baru dengan sistem perangkat lunak yang sudah ada, dapat meningkatkan kecepatan pengembangan karena masing-masing fungsionalitas tidak harus ditulis dari scratch. Terus inovasinya, dengan datangnya aplikasi baru, seluruh industri dapat mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya kita mau ada perubahan di dalam API-nya, maka pengembangan dapat dideploy secara cepat tanpa harus menulis ulang kodenya gitu. Jadi cukup tambahkan kode yang baru yang mau kita tambahkan saja. Kode-kode yang sebelumnya tetap ada dan tidak perlu ditulis ulang. Terus ekspansi memberikan peluang yang unik bagi bisnis untuk memenuhi kebutuhan kliennya di seluruh platform. Misalnya API peta mungkin mengintegrasi informasi peta melalui situs web dan lain-lain. Bisnis dapat memberikan akses serupa ke basis data internal mereka dengan menggunakan API gratis atau berbayar. Di sini maksudnya adalah jadi ekspansi itu, jadi kalau misalnya kita pakai Tokopedia itu ada salah satu layanan kan ketika kita mau check out, pilih nih jasa pengirimannya yang mana, terus pakai paket yang mana. Maka harga tiap kurir itu kan bisa berubah-berubah, bisa beda-beda. Namun kalau kalau misalnya menggunakan API, si penyedia layanan ekspedisi ini, contohlah misalnya JNE atau JNT, cukup mengganti di API-nya aja, maka langsung berubah data tersebut di semua layanan. Entah itu di Tokopedia atau di Shopee dan lain-lainnya. Dan memungkinkan layanan kita terintegrasi dengan bisnis-bisnis lainnya. Dalam hal ini adalah e-commerce dengan layanan ekspedisi atau misalnya dengan layanan di sini peta atau dan lain-lain gitu. Terus contoh lainnya adalah keuntungannya, kalau teman-teman kita ambil lagi dari Tokopedia, Tokopedia itu satu layanan, tapi kita sebagai klien bisa menggunakan layanan tersebut di lebih dari satu platform kan. Nggak cuman di handphone kita, nggak cuman di Android, tapi di iOS, tapi di websitenya juga, kita bisa menggunakan layanan Tokopedia. Maka itu API ini sangat berperan penting, di mana data yang kita ketika kita login, kita bisa login di Android, di iOS, atau di web dengan data yang sama. Data-data barang yang sudah pernah kita check out tetap ada, tetap sama, tanpa ada perbedaan gitu, karena mereka sharing satu database yang sama gitu. Itu perannya API. Lalu kemudahan dalam pemeliharaan.
API ini gateway atau jembatan antar dua sistem. Dengan cara ini, perubahan kode apapun di kemudian hari yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak akan berdampak pada hal lainnya. Jadi, selayaknya jembatan, jembatan ini tidak terpengaruh oleh sisi A atau sisi B-nya. Kalau sisi A-nya berubah, ya udah, jembatan itu tetap bisa dilewatin. Gitu. Dan di sini perubahan kode apapun di kemudian hari yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak akan berdampak pada pihak lainnya. Gitu. Nah, API ini ada yang bertipe atau bersifat private, public, partner, composite. Private itu misalnya API-nya dipakai oleh orang secara khusus aja tanpa punya akses, atau yang public siapapun bisa mengakses API ini. Ada yang menerapkan otorisasi dan biaya terkait dengan jenis API ini, tetapi ada juga yang tidak. Contohnya seperti ini, yang tidak menerapkan biaya otorisasi. Nah, pada pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah membuat API yang berisi data-data mengenai COVID-19. Dan API ini dapat diakses secara gratis. Nah, ini dia. API dokumentasi secara gratis. Jadi, kita bisa membuat aplikasi versi kita, contohnya misalnya aplikasi Android atau iOS atau apapun, dengan memiliki fitur atau fungsi yang menampilkan data-data seputar COVID yang data ini sudah valid dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan datanya, kita tinggal pakai saja gratis gitu, tanpa ada syarat apapun. Ini salah satu contoh API yang publik dan tidak ada biayanya. Ada list Vaskes, kasus hariannya, testing, dan lain-lainnya. Kalau API private, ya cenderung kita tidak mengetahui sih, karena namanya juga private ya. Biasanya berisi data-data yang penting dan dia tidak ingin membagikannya secara private. Seperti itu. Kemitraan bisnis ke bisnis, API partner. Nah, yang tadi saya bilang, ketika ada e-commerce yang memiliki fitur bisa ngecek ongkos kirim, kemungkinan mereka menggunakan tipe API-nya bersifat partner yang membantu kemitraan bisnis ke bisnis atau B2B. Oke, sisanya teman-teman bisa mencari tahu sendiri. Bagaimana cara mengamankan API REST jika misalnya kita memiliki API yang public, atau nggak harus public lah. Namanya hacker itu bisa mengetahui API kita tanpa API itu kita set sebagai public gitu. Pasti ada kemungkinan API kita dicoba diserang oleh hacker gitu. Seluruh aplikasi harus diamankan dengan autentikasi dan pemantauan yang tepat agar layanannya tetap bisa dipakai, tetap aman juga gitu. Ada dua caranya, yaitu ada token autentikasi atau key API. Nah, salah satu cara kita melakukan pengujian pada API adalah dengan menggunakan software Postman ini. Postman itu aplikasi untuk pengujian API yang populer. Coba kita download sini. Download yang versi Windows. Oke, kalau misalnya sudah di-download, kita lanjut dulu buat project baru Android Studio dengan nama latihan API. Sambil menunggu proses pembuatan project, kita lanjut dulu. Nah, salah satu website sederhana yang menyediakan contoh API, JSON placeholder. Nah, ada yang namanya JSON atau JavaScript Object Notation. JSON itu format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Contoh kode JSON tuh seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang, API ini bertugas menyediakan data yang dapat dibaca oleh segala platform.
mau itu mobile, mau itu browser atau itu desktop, Android, mobile Android atau mobile iOS, harus bisa menggunakan layanan API itu. Nah, sedangkan eh, bahasa pemrograman dari platform itu beda-beda. Bahasa pemrograman Android itu Kotlin, iOS itu Swift, web itu ada banyak gitu. Ada PHP dan lain-lain. Bahasa pemrogramannya beda. Gimana caranya API itu memberikan layanan yang datanya itu bisa dibaca oleh semua bahasa pemrograman. Nah, itu di situ tugasnya JSON. JSON memiliki format data yang sama yang sudah disepakati oleh semua bahasa pemrograman sehingga semua bahasa pemrograman dapat membaca data yang berformat JSON. Di situ. Jadi apapun bahasa pemrogramannya bisa membaca data-data yang disediakan oleh atau dari API. Dan di sini pun kode JSON cenderung lebih ringkas dan tidak memerlukan kode tag pembuka dan penutup dan lebih mudah dipahami. Kelebihannya juga proses loading data yang lebih ringan, penulisan kode yang lebih cepat dengan kode yang sederhana. JSON itu selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Sintaksnya terdiri dari dua elemen, yaitu key dan value. Ini yang harus dipahami. Ada key, ada value. Keduanya dipisahkan oleh titik dua. Titik dua, titik dua. Sebelum titik dua, itu namanya key. Jadi, key-nya itu city atau kota. Nah, value-nya, city-nya itu adalah New York. Kota New York, gitu. Jadi, ini key-nya, ini value-nya. Country-nya ini, key-nya, ini value-nya United States. Keduanya tidak ada spasi di antara kedua elemen ini. Sebenarnya nggak harus harus juga sih, ada spasinya juga nggak apa-apa. Nah, apabila ada lebih dari satu pasang key dan value, lebih dari ini, maka harus dipisahkan dengan tanda koma yang diikuti spasi, seperti ini. Nah, key itu cenderung berupa string atau kata-kata. Kalau misalnya teman-teman belum pahami, teman-teman harus cari tahu dulu tentang tipe-tipe data. Ada string, ada boolean, ada integer, dan lain-lain. Nah, key ini harus berupa string. Namun value-nya bisa apa aja. Bisa boolean, bisa integer, bisa angka, dan lain-lain. Setidaknya ada 6 jenis data yang digunakan sebagai value di dalam JSON. String, object, array, boolean, number, atau null. Objek, apa itu objek? Objek itu sepasang key dan value. Objek itu punya key-nya dan juga punya value-nya. Nah, value-nya itu bisa lebih dari satu pasang key dan value lagi gitu. Yang biasanya objek itu ditandai isinya dengan kurung perawal. Jadi ada key-nya karyawan, value-nya karyawan itu punya nama sama asal dong pastinya, nggak cuman satu doang nama doang gitu. Nah, di dalam karyawan ini ada nama Anton, asalnya dari Bandung. Tuh, ini jadi satu objek nih. Sedangkan array itu adalah kumpulan objek. Kumpulan ini dibuka dan ditutup dengan kurung siku seperti ini. Ini tandanya. Jadi tadi kita udah mengenal objek, objeknya itu contohnya karyawan, tapi karyawan itu kan nggak cuma satu, nggak cuma si Anton doang, tapi ada karyawan-karyawan lain. Contohnya di sini adalah Nana, Jamal, atau yang lainnya. Maka data objek itu kita kumpulkan di dalam array. Selanjutnya ada yang namanya nested object. Ada objek di dalam objek lagi. Maka di sini contohnya misalnya si Anton yang dari Bandung ini punya hobi. Hobi kan bisa lebih dari satu ya. Maka bisa bisa disimpan di dalam satu objek. Hobi yang pertama adalah berenang, hobi yang kedua melukis, hobi yang ketiga jogging. Itu jadi ada objeknya hobi di dalam objek karyawan. Seperti itu. Lalu ada namanya nested array juga. Nested array ini nggak jauh beda sama nested object.
Kalau nested object itu yang diulang adalah objek, ada objek di dalam objek, maka nested array ini bisa ada array di dalam array. Kalau di sini kita hanya satu key hobi, tapi value-nya ada lebih dari satu. Ini sama aja sebenarnya, cuman penulisannya saja yang berbeda. Kita kembali ke project latihan API yang tadi yang sudah dibuat. Kita harus menambahkan permission internet di dalam project kita agar aplikasi yang kita buat ini dapat menggunakan internet yang ada pada device dengan cara seperti ini. Ada di bagian manifest ini, file ini. Tapi sebenarnya teman-teman cukup klik 2 kali di sini, langsung terbuka file manifestnya. Lalu kita tambahkan kode seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah, kita lanjut. Nah, kita harus menginstal Pojo Generator terlebih dahulu. Pojo Generator ini berguna untuk kita mengubah atau membuat model data sesuai dengan JSON yang kita dapat. Contohnya seperti ini. Dari JSON placeholder ini kita dapat respon data seperti ini. Lalu kita harus membuat model untuk memodelkan data-data ini. Kalau misalnya kita bikin model data kelas biasa kan lumayan ya, lumayan PR. Jadi si plugin Pojo Generator ini sudah menyediakan caranya. Nah, gimana cara menginstal pluginnya? Ada di bagian file, setting, lalu pilih plugin. Kalian tinggal cari, kalau di sini saya sudah terinstall ya. Kalian tinggal cari di marketplace Robo Pojo Generator seperti ini. Lalu install. Oke. Nah, selanjutnya library yang akan kita pakai atau yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi HTTP request di Kotlin ini adalah retrofit. Apa itu retrofit? Retrofit itu sebuah library yang bisa kita gunakan di Kotlin untuk melakukan HTTP request, dan dia mensupport semua metode di dalam HTTP, get, post, push, delete, dan lumayan lengkap secara fiturnya. Dan retrofit ini yang paling populer dan paling banyak dipakai oleh developer-developer. Gimana cara kita menggunakan retrofit? Pertama, kita harus menambahkan dependensi di bagian sini. Di bagian build Gradle yang modul, di sini kita tambahkan, kita tambahkan 2 spasi untuk memisahkannya, lalu tambahkan kode ini. Oke, kalau sudah, saya menambahkan komentar ini untuk menandakan bahwa plugin atau library di sini saya gunakan untuk retrofit. Kalau sudah, sync now. Jika sinkronisasi berhasil, maka kita bisa membuat model dari JSON respon yang kita dapat otomatis menggunakan Robo Pojo Generator tadi dengan cara seperti ini. Pertama, kita copy dulu semua responnya, lalu klik kanan di directory atau penyimpanan di mana kita ingin menyimpan modelnya. Lalu di paling bawah sudah otomatis ada opsi generate Pojo from JSON. Kita pilih, lalu paste JSON-nya di sini. Pilih bahasanya yang Kotlin dan framework-nya JSON. Nah, di sini pun Robo Pojo ini sudah menyediakan atau memberi opsi jika ingin data kelas yang kita buat ini memiliki langsung fitur parse labelnya. Tapi untuk saat ini kita belum membutuhkannya, jadi kita unchecklist dulu. Nah, lalu nama filenya ditentukan di sini, my data respond. Kalau misalnya sudah, pilih generate, maka data kelas otomatis terbuat
dengan Robopojo itu sudah otomatis terbuat dan berdasarkan respons JSON yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita membuat package baru dengan nama retrofit dengan cara seperti ini. Jadi di bagian sini kita klik kanan new package untuk memisahkan eh, konfigurasi retrofit di folder yang berbeda. Kalau misalnya sudah, buat file Kotlin atau kelas baru dengan nama API Endpoint, pilih tipe kelasnya interface. File tersebut disimpan di dalam package retrofit, maka kalian harus buat file barunya di retrofit ini. Jadi klik kanan, new Kotlin atau class file, API Endpoint, pilihnya interface. Oke, kalau misalnya sudah, selanjutnya kita tambahkan satu kelas lagi yang bernama API Service, tapi kali ini tipe kelasnya objek. Masih di dalam folder retrofit. Jika berhasil, maka selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan kode berikut pada file API service.kotlin. Jika sudah, maka kita tambahkan di file endpoint kode berikut ini.
Nah, sedikit penjelasan ya. Jadi ada dua file retrofit ini, API service dengan endpoint. API service ini berguna untuk kita melakukan service-service HTTP dengan kita sudah menentukan nama URL yang akan kita ambil API-nya seperti ini. Cuman di sini hanya base URL-nya saja. Lalu endpoint-nya akan kita ambil di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di Postman, full URL-nya kan seperti ini. Tapi di API service ini kita pakai base URL-nya dulu sampai akhir domainnya. Lalu sisanya endpoint-nya kita letakkan di sini. Kenapa? Karena setiap service itu pasti beda-beda metodenya. Untuk kali ini metodnya get, dan biasanya hanya beda di endpoint-nya saja. Endpoint itu artinya yang di bagian sini. Kalau kita lihat di JSON placeholder, makanya dia hanya menyertakan slash comment, slash post, slash album, atau yang lainnya. Misalnya kita coba slash comment, kita hanya perlu mengubah di bagian sini saja. Maka kita dapat eh, menerima data semua komen dari JSON placeholder ini sebanyak 500. Maka jika misalnya kalian perlu membuat dua endpoint, cukup membuat endpoint baru dengan nama kelas yang tentu berbeda. Di sini get post, terus di sini misalnya get comment. Dengan metodenya tetap get, hanya endpointnya saja yang berbeda, yaitu comments. Dan tentu model datanya juga nantinya akan berbeda karena model data ini sesuai dengan data dari post. Kalau misalnya di comment kan key-nya ada post ID, ID, name, email, body. Sedangkan di post hanya user ID, ID, title, dan body. Sesuai dengan di sini. Ubah tampilan activity main menjadi berisi satu button dan satu text view seperti berikut ini. Jangan lupa sertakan ID-nya juga supaya dapat diakses di file Kotlin. Beri margin sesuai dengan keinginan kita agar terlihat lebih rapih. Maka layout sudah terbuat seperti ini ya, sama seperti ini. Lalu tambahkan fungsi berikut pada on-click listener button-nya. Masih ingat ya? Kita buat variabelnya dulu. Untuk button menggunakan find view by ID atau view binding. Lalu di view itu kita buat fungsi set on click listener-nya. Maka keseluruhan kode akan seperti ini di dalam main activity pastinya. Selanjutnya jalankan aplikasinya. Sebelum dijalankan pastikan compile SDK dan target SDK-nya di angka 33 ya. Lalu di sync now.
Aplikasi berhasil dijalankan, lalu kita coba klik Get Post. Maka kita berhasil menampilkan data respon yang sudah kita ambil di JSON ini. Lalu kita sudah berhasil mengambil dan menampilkannya. Kita bisa mengubah bentuk stringnya menjadi seperti ini. Di bagian responsnya kan ada ID-nya. Kita bisa ambil ID tersebut menjadi urutan angka. Kita buat string interpolation di sini. Kita ambil mydata.id, kasih titik spasi agar terbuat seperti ini. Lalu di teks berikutnya baru title-nya, lalu \n agar membuat baris baru di bawahnya. Jika sudah, maka jalankan, lalu tampilan harusnya akan seperti ini. Nah, sedikit penjelasan kodenya. Jadi, kita sudah menggunakan API service dengan endpoint post. Post itu sini berarti endpointnya post dengan model data yang sudah kita tentukan, list my data response item, list dari ininya. Oke, kita sudah mengambil itu. Sebenarnya sama aja kalau misalnya teman-teman mau tidak menggunakan list langsung seperti ini, juga sama aja karena my data response juga isinya list di sini. Gitu. Lalu jika misalnya responsnya berhasil, maka respons itu akan ditampung di variabel response yang sudah berdasarkan kelas data ini. Jadi kita tinggal membuat variabel baru untuk menampungnya di response body. Jadi respons semua ini masuknya di body-nya ya, karena respons itu nanti isinya akan ada banyak, termasuk status code ini nanti masuk di respons. Kalau misalnya kita mau mendapatkan hanya respon ini, maka kita harus mengambil body-nya saja. Seperti ini. Di setiap response body, berarti kan ada banyak objek nih. Kita bikin perulangan for di sini. Setiap data objek di sini kita apakan. Kalau di sini setiap data objek kita buat satu string mulai dari angkanya sampai akhir sini. Lalu berulang-ulang terus sampai response body yang terakhir. Seperti itu. Di sini kita mengset stringnya ke dalam tampilan gitu. Ini yang terjadi jika misalnya gagal ngerespons. Maka kita kirim atau kita tampilkan pesan gagalnya seperti apa. Nah, HTTP status code itu sebenarnya ada banyak ya. Mungkin yang teman-teman sering lihat adalah 404 not found. Ini yang sering ditampilkan ya, not found. Tapi sebenarnya HTTP status code itu ada banyak. Jadi HTTP status code itu kode status yang mewakili status-status ketika kita menggunakan HTTP request gitu. Ada 3 digit, yang depannya 1 informational request. Kalau depannya 2 itu berarti requestnya udah pasti berhasil. Cuman ada jenisnya lagi. Nanti terus kalau 3 itu biasanya untuk redirect, 4 itu error, dan 5 itu error dari server. Kalau ini error dari kliennya kalau di depannya 4 gitu. Biasanya yang cenderung kita sering gunakan adalah 2, 4, 5. Kalau ini sangat jarang. Ini pun dalam kasus-kasus tertentu saja. Gitu. 2 itu oke, created, accepted. Kalau yang tadi kita di Postman 200 pas oke berarti. Gitu. Kalau depannya 2 udah pasti berhasil. Namun kalau misalnya depannya 4 berarti error. Misalnya, contohkan gini. Kita tambahkan X di sini. Maka 404 not found. Berarti web ini
atau URL ini tidak dapat ditemukan di dalam server. Not found. Selanjutnya, kita coba menambahkan data tersebut ke dalam recycler view. Masih ingat teman-teman dengan recycler view? Pertama-tama teman-teman harus membuat layout item datanya terlebih dahulu. Elemennya kita langsung ubah linear layout. Namanya bebas, tapi di sini saya menggunakan item data. Oke. Jika sudah, kita ingin menampilkan ID dan value-nya. Nah, di sini kita tentukan dulu orientasinya. Oh, orientasinya sudah di sini vertikal. Tambahkan padding biar lebih rapi. Lalu di sini ada linear layout. Yang orientationnya horizontal. Tambahkan lagi untuk value-nya. Buat satu lagi untuk title. Sini review title berisi seperti ini. Lalu kita buat adapter buat Kotlin kelas biasa. Namanya bebas, tapi di sini kita menggunakan my data adapter. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, tentang bagaimana cara membuat recycler view. Kita tentukan tipe dari kelas ini, tipenya adalah recycler view. Abaikan dulu jika merah karena kita belum membuat kelas ini, my view holder. Kita coba menambahkan my view holdernya terlebih dahulu. Di sini kayak gede. Oke, kalau misalnya sudah di sini sudah tidak merah ya. Domain members sudah berhasil terbuat dan tidak ada merahnya atau pesan error. Lalu kita tambahkan variabel array list dari my data response item. Item count-nya seperti biasa. Size. Bind, kita di sini harus membuat satu function bind
Item ID di sini itu integer, maka kita harus mengubahnya ke string. Oke. Lalu kembali ke bind atau on bind view holder maksudnya, maka holder di sini sudah ada function bind-nya. Tambahkan items yang diambil dari sini. Position. Baik. Perhatikan nama di sini. Nama di sini harus sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Tiap file adapter bisa berubah atau berbeda-beda namanya. Pada bagian on create view holder juga parent ini harus sama dengan ini. View type-nya tidak dipakai. Jadi hanya parent saja yang harus jadi perhatian. Kalau misalnya recycler yang sudah berhasil terbuat dan tidak ada error, maka kita tambahkan view recycler view-nya di sini. Kalau sudah tambah, kita harus memodifikasi di main activity juga. Bahkan kode ini, lalu ini kita abaikan saja dulu. Kita komen maksudnya. Save review sampai find view.
Kalau misalnya sudah kita jalankan kembali, oke, di sini ada kesalahan. Harusnya visibility-nya kita bikin gone dulu. Kita belum menambahkan atau belum mengisi item release ini dari responsnya. Add all response body. Seperti ini. Lalu kita coba lagi. Nah, maka sudah berhasil kita dapatkan data responsnya dan kita masukkan ke recycler view. Dan karena ini recycler view, jadi otomatis bisa di-scroll sampai data terakhir. Mungkin untuk lebih memperindah lagi, kita bedakan antara key dengan value-nya. Value-nya kita beri aksen bold. Oke, sudah ya? Sudah lebih baik. Jadi, sampai di sini kita sudah berhasil mengambil data dari JSON placeholder ini, kita ambil, kita tampung, dan kita tampilkan di dalam Android kita.